Akhir-akhir ini, kita melihat di beberapa tempat, umat Protestan pun telah merayakan Rabu Abu. Mereka pun melaksanakan ritual penerimaan abu di dahi. Sebenarnya ini adalah langkah besar Protestanisme untuk menerima kembali tradisi suci gereja, mengingat mereka tidak menerima tradisi suci gereja akibat dari doktrin sesat sola scriptura. Namun masih timbul beberapa pertanyaan sebagai akibat dari penerimaan abu di dahi para jemaat oleh para pendeta Protestan. Jikalau pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan salah, maka konsekuensinya penerimaan abu di dahi mereka menjadi tak bermakna. Mengapa? Karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan peran liturgi di dalam tradisi suci gereja. Berikut pertanyaan-pertanyaan bagi Protestan yang merayakan Rabu Abu. 1. Apakah tahun lalu mereka merayakan Minggu Palma? 2. Jika ya, apakah mereka menyimpan daun palma yang mereka bawa? Apakah mereka menyelipkan daun palma itu disalib di rumah-rumah mereka? 3. Abu yang mereka gunakan diperoleh dari mana? 4. Air yang digunakan untuk mencairkan abu diperoleh dari mana? 5. Apakah mereka melaksanakan puasa dan pantang pada hari Rabu Abu itu? 6. Apakah mereka sudah mulai melaksanakan masa prapaskah selama 40 hari sebelum Paskah? 7. Jika ya, apakah mereka melaksanakan puasa dan pantang selama masa prapaskah itu? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Gambar ini mengisahkan momen pada saat umat menerima abu tanda pertobatan dari seorang uskup pada abad pertengahan. Kalimat "ingat engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu", Kejadian 3 ayat 19, diucapkan sang uskup kala ia menandai umat dengan abu. Kalimat di atas adalah kalimat yang tertua dan pertama yang digunakan dalam hari Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah, yang menandai bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Angka 40 selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan. Misalnya, Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Lihat Keluaran 34 ayat 28, demikian pula Nabi Ilya, lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya, lihat Matius 4 ayat 2. 1. Mengapa hari Rabu? Gereja Katolik menerapkan puasa ini selama 6 hari dalam seminggu. Hari Minggu tidak dihitung, karena hari Minggu dianggap sebagai peringatan kebangkitan Yesus, maka masa puasa berlangsung selama 6 minggu ditambah 4 hari, sehingga genap 40 hari. Dengan demikian, hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu. Perhitungannya kira-kira seperti ini. Paskah terjadi hari Minggu, dikurangi 36 hari atau 6 minggu, lalu dikurangi lagi 4 hari, dihitung mundur, jatuh pada hari Rabu. Jadi penentuan awal masa Prapaskah pada hari Rabu disebabkan karena penghitungan 40 hari sebelum hari Minggu Paskah, tanpa menghitung hari Minggu. 2. Mengapa Rabu Abu? Abu adalah tanda pertobatan. Kitab suci mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan, misalnya pada pertobatan Niniwe, lihat Yunus 3 ayat 6. Di atas semua itu, kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah, lihat Kejadian 2 ayat 7, dan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, pada saat menerima abu di gereja, kita mendengar ucapan dari Romo, bertobatlah, dan percayalah kepada Injil atau, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. 3. Tradisi Ambrosian. Namun demikian,
Ada tradisi Ambrosian yang diterapkan di beberapa keuskupan di Italia, yang menghitung masa Prapaskah selama 6 minggu, termasuk hari Minggunya, di mana kemudian hari Jumat Agung dan Sabtu Sucinya tidak diadakan perayaan Ekaristi, demi merayakan dengan lebih hikmat perayaan Paskah. Menggunakan warna liturgi ungu, Hari Raya Rabu Abu merupakan hari di mana umat Katolik di seluruh dunia berpuasa dan berpantang. Hari raya yang dalam bahasa Latin disebut Dies Cinerum atau Hari Abu ini merupakan hari pertama masa Prapaskah di dalam kalender liturgi Gereja Katolik yang berlangsung selama 1 hari. Inti perayaan pada Hari Raya Rabu Abu pertobatan, perkabungan, dan kerendahan hati. Adapun referensi dari Alkitab terkait perayaan Rabu Abu dapat dilihat pada Matius 4 ayat 1-11, Lukas 4 ayat 1-13, Ester 4 ayat 1-3, Yunus 3 ayat 5-6, Daniel 9 ayat 3, Matius 11 ayat 21. Penggunaan abu dalam liturgi berasal dari zaman Perjanjian Lama. Abu melambangkan perkabungan, ketidakabadian, dan sesal atau tobat. Sebagai contoh, dalam buku Ester, Mordechai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar perintah Raja Ahasuerus, 485-464 sebelum Masehi, dari Persia untuk membunuh semua orang Yahudi dalam kerajaan Persia, Ester 4 ayat 1. Ayub, yang kisahnya ditulis antara abad ke-7 dan abad ke-5 sebelum Masehi, menyatakan sesalnya dengan duduk dalam debu dan abu, lihat Ayub 42 ayat 6. Dalam nubuatnya tentang penawanan Yerusalem ke Babel, Daniel, sekitar 550 sebelum Masehi, menulis, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu, lihat Daniel 9 ayat 3. Dalam abad ke-5 sebelum Masehi, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat, kota Niniwe memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung, dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu duduk di atas abu, lihat Yunus 3 ayat 5-6. Contoh-contoh dari Perjanjian Lama di atas merupakan bukti atas praktik penggunaan abu dan pengertian umum akan makna yang dilambangkannya. Yesus sendiri juga menyinggung soal penggunaan abu. Kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat dan mendengar kabar gembira, Kristus berkata, seandainya mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu. Lihat Matius 11 ayat 21. Gereja perdana mewariskan penggunaan abu untuk alasan simbolik yang sama. Dalam bukunya De Penitentia, Tertullianus, sekitar tahun 160 hingga 220, menulis bahwa pendosa yang bertobat haruslah hidup tanpa bersenang-senang dengan mengenakan kain kabung dan abu. Eusebius, tahun 260 hingga 340, sejarawan gereja perdana yang terkenal, menceritakan dalam bukunya Sejarah Gereja bagaimana seorang murtad bernama Natalis datang kepada Paus Zepirinus dengan mengenakan kain kabung dan abu untuk memohon pengampunan. Juga, dalam masa yang sama, bagi mereka yang diwajibkan untuk menyatakan tobat di hadapan umum, imam akan mengenakan abu ke kepala mereka setelah pengakuan. Dalam abad pertengahan atau setidak-tidaknya abad ke-8, mereka yang menghadapi ajal dibaringkan di tanah di atas kain kabung dan diperciki abu. Imam akan memberkati orang yang menjelang ajal tersebut dengan air suci, sambil berkata, ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Setelah memercikkan air suci, imam bertanya, puaskah engkau dengan kain kabung dan abu sebagai pernyataan tobatmu di hadapan Tuhan pada hari penghakiman? Yang mana akan dijawab orang tersebut dengan, saya puas. Dalam contoh-contoh di atas, tampak jelas makna abu sebagai lambang perkabungan, ketidakabadian dan tobat. Akhirnya, abu dipergunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari, tidak termasuk hari Minggu, untuk menyambut Paskah.
Ritual perayaan Rabu Abu ditemukan dalam edisi awal Gregorian Sacramentary yang diterbitkan sekitar abad ke-8. Sekitar tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon bernama Elfric menyampaikan khotbahnya. Kita membaca dalam kitab-kitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi diri dengan abu serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung. Sekarang, marilah kita melakukannya sedikit pada awal masa prapaskah kita. Kita menaburkan abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita wajib menyesali dosa-dosa kita terutama selama masa prapaskah. Setidak-tidaknya sejak abad pertengahan, gereja telah mempergunakan abu untuk menandai permulaan masa taubat prapaskah. Kita ingat akan ketidakabadian kita dan menyesali dosa-dosa kita. Dalam liturgi kita sekarang, dalam perayaan Rabu Abu, kita mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar. Imam memberkati abu dan mengenakannya pada dahi umat beriman dengan membuat tanda salib dan berkata, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sementara kita memasuki masa prapaskah yang kudus ini guna menyambut Paskah, patutlah kita ingat akan makna abu yang telah kita terima. Kita menyesali dosa dan melakukan silih bagi dosa-dosa kita. Kita mengarahkan hati kepada Kristus, yang sengsara, wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Kita memperbaharui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan, yaitu ketika kita mati atas hidup kita yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini segera berlalu. Kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini serta merindukan kepenuhannya di surga kelak. Pada intinya, kita mati bagi diri kita sendiri dan bangkit kembali dalam hidup yang baru dalam Kristus. Sementara kita mencamkan makna abu ini dan berjuang untuk menghayatinya terutama sepanjang masa prapaskah, patutlah kita mempersilakan Roh Kudus untuk menggerakkan kita dalam karya dan amal belas kasihan terhadap sesama. Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II dalam pesan masa prapaskah tahun 2003 mengatakan, merupakan harapan saya yang terdalam bahwa umat beriman akan mendapati masa prapaskah ini sebagai masa yang menyenangkan untuk menjadi saksi belas kasih Injil di segala tempat. Karena panggilan untuk berbelas kasihan merupakan inti dari segala pewartaan Injil yang sejati. Beliau juga menyesali bahwa abad kita sungguh sangat disayangkan, terutama rentan terhadap godaan akan kepentingan diri sendiri yang senantiasa berkeriapan dalam hati manusia. Suatu hasrat berlebihan untuk memiliki akan menghambat manusia dalam membuka diri terhadap pencipta mereka dan terhadap saudara-saudari mereka. Dalam masa prapaskah ini, tindakan belas kasihan yang tulus, yang dinyatakan kepada mereka yang berkekurangan, haruslah menjadi bagian dari silih kita, tobat kita, dan pembaharuan hidup kita, karena tindakan-tindakan belas kasihan semacam itu mencerminkan kesetiakawanan dan keadilan yang teramat penting bagi datangnya kerajaan Allah di dunia ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat fenomena yang menarik dalam lingkup kekristenan, yakni semakin banyak gereja Protestan yang mulai merayakan Rabu Abu sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka menuju Paskah. Bagi umat Katolik, hal ini tentu menjadi sesuatu yang patut direnungkan, baik dalam perspektif sejarah, teologi, maupun dalam kerangka ekumenis yang lebih luas. Dalam tradisi gereja Katolik, Rabu Abu menandai awal dari masa prapaskah, yakni periode 40 hari sebelum Paskah yang dipenuhi dengan doa, puasa, dan pertobatan. Abu yang ditandai di dahi umat merupakan simbol kefanaan manusia dan ajakan untuk bertobat. Sebagaimana diungkapkan dalam dua rumusan tradisional, ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, lihat Kejadian 3 ayat 19, dan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, lihat Markus 1 ayat 15. Liturgi Rabu Abu memiliki makna yang sangat dalam spiritualitas Katolik. Tindakan menerima abu bukan hanya sebuah tanda lahiriah, tetapi merupakan ungkapan hati yang siap untuk mengalami pembaruan rohani. Rabu Abu juga berkaitan erat dengan praktik tobat yang diperintahkan oleh Yesus sendiri, seperti berpuasa,
berdoa, dan beramal secara tersembunyi. Lihat Matius 6 ayat 1-6, ayat 16-18. Oleh karena itu, Rabu Abu bukan sekadar ritual, melainkan bagian dari perjalanan pertobatan yang sejati menuju perayaan kebangkitan Kristus. Lalu bagaimana umat Protestan memaknai Rabu Abu? Perlu disadari bahwa tidak semua denominasi Protestan menolak praktik liturgi tradisional. Beberapa gereja Protestan yang memiliki akar dalam tradisi reformasi magisterial, seperti Lutheran dan Anglikan, telah lama merayakan Rabu Abu. Namun, yang menarik adalah semakin banyak gereja Protestan dari tradisi evangelikal atau non-denominasi yang mulai mengadopsi praktik ini. Fenomena ini menandakan bahwa telah mulai muncul kesadaran baru di kalangan umat Protestan mengenai nilai dari tradisi dan liturgi gereja Katolik yang kaya. Banyak umat Protestan mulai menyadari bahwa praktik liturgi semacam ini dapat membantu umat dalam perjalanan spiritual mereka. Dengan merayakan Rabu Abu, mereka ingin menekankan aspek pertobatan dan persiapan batin menjelang Paskah, sebagaimana telah dilakukan oleh gereja Katolik sejak berabad-abad lalu. Namun, dari sudut pandang Katolik, penting untuk memahami bagaimana Rabu Abu dipraktikkan dalam konteks gereja-gereja Protestan. Apakah perayaan ini dihayati dalam rangkaian spiritualitas Prapaskah yang utuh, termasuk puasa, doa, dan amal kasih? Ataukah hanya sekadar sebuah simbolisme tanpa keterkaitan mendalam dengan makna pertobatan sejati? Jika perayaan ini hanya dipahami sebagai elemen liturgi yang terisolasi, tanpa keterlibatan penuh dalam tradisi pertobatan gereja, maka esensi dari Rabu Abu bisa menjadi tidak bermakna sama sekali. Dari sudut pandang ekumenis, semakin banyaknya gereja Protestan yang merayakan Rabu Abu bisa dilihat sebagai kesempatan untuk membangun jembatan persatuan dalam kekristenan. Salah satu tantangan utama dalam ekumenisme adalah bagaimana berbagai tradisi suci gereja dapat menemukan titik temu dalam pengalaman iman mereka. Jika Rabu Abu dapat menjadi sarana bagi umat Kristiani dari berbagai denominasi untuk bersama-sama merenungkan misteri keselamatan dalam Kristus, maka hal ini dapat menjadi langkah positif dalam dialog antar gereja. Lalu bagaimana umat Protestan memaknai Rabu Abu? Perlu disadari bahwa tidak semua denominasi Protestan menolak praktik liturgi tradisional. Beberapa gereja Protestan yang memiliki akar dalam tradisi reformasi magisterial, seperti Lutheran dan Anglikan, telah lama merayakan Rabu Abu. Namun, yang menarik adalah semakin banyak gereja Protestan dari tradisi evangelikal atau non-denominasi yang mulai mengadopsi praktik ini. Fenomena ini menandakan bahwa telah mulai muncul kesadaran baru di kalangan umat Protestan mengenai nilai dari tradisi dan liturgi gereja Katolik yang kaya. Banyak umat Protestan mulai menyadari bahwa praktik liturgi semacam ini dapat membantu umat dalam perjalanan spiritual mereka. Dengan merayakan Rabu Abu, mereka ingin menekankan aspek pertobatan dan persiapan batin menjelang Paskah, sebagaimana telah dilakukan oleh gereja Katolik sejak berabad-abad lalu. Namun, dari sudut pandang Katolik, penting untuk memahami bagaimana Rabu Abu dipraktikkan dalam konteks gereja-gereja Protestan. Apakah perayaan ini dihayati dalam rangkaian spiritualitas Prapaskah yang utuh, termasuk puasa, doa, dan amal kasih? Ataukah hanya sekadar sebuah simbolisme tanpa keterkaitan mendalam dengan makna pertobatan sejati? Jika perayaan ini hanya dipahami sebagai elemen liturgi yang terisolasi, tanpa keterlibatan penuh dalam tradisi pertobatan gereja, maka esensi dari Rabu Abu bisa menjadi tidak bermakna sama sekali. Dari sudut pandang ekumenis, semakin banyaknya gereja Protestan yang merayakan Rabu Abu bisa dilihat sebagai kesempatan untuk membangun jembatan persatuan dalam kekristenan. Salah satu tantangan utama dalam ekumenisme adalah bagaimana berbagai tradisi suci gereja dapat menemukan titik temu dalam pengalaman iman mereka. Jika Rabu Abu dapat menjadi sarana bagi umat Kristiani dari berbagai denominasi untuk bersama-sama merenungkan misteri keselamatan dalam Kristus, maka hal ini dapat menjadi langkah positif dalam dialog antar gereja. Aku percaya akan Roh Kudus.
gereja Kristus yang kudus.